Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update saja soal harga Bitcoin dan crypto marketnya ya. Kita juga lihat apakah Bitcoin sekarang bakal naik, apakah kita sekarang udah waktunya untuk kita serok, ngambil, ataukah kita harusnya jual karena bakal bearish gitu ya. Nah sebelum itu, saya juga bikin community post ini poll. Kita lihat apa pendapat kalian tentang crypto market di bulan Juli. Kalian boleh share juga pendapat kalian dan like juga ini ya. Apakah bullish, apakah bearish, apakah sideways, jadi naik, turun, atau sideways. Sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ini hanya pendapat kalian juga gitu ya. Kita hanya mau lihat, oh kalau sekarang ini ternyata 60% dari kalian ini bullish nih, dari 362 vote. Nah, kalian bisa cek juga seperti itu ya. Nah, kita langsung aja masuk ke crypto updates-nya, jadi nggak lama. Tapi sebelum itu juga, di sini kita bahas teknikalnya juga nih, teknikal BitTorrent, Holochain, sama H-Bar. Karena banyak dari kalian di kolom komentar tuh saya bacain juga, pada request juga kan. Jadi saya coba ini, karena memang berita-berita baru tentang mereka tuh kurang update juga kan, dengan keadaan market seperti ini, seperti itu. Jadi, ya kita langsung dijadiin satu video aja. Nah, kita mulai dari Bitcoin, kita lihat keadaan market sekarang. Kalau keadaan market sekarang, Bitcoin sendiri naik ke level 33.000 ya. Makanya kita lihat market ini relatif hijau sebenarnya ya. Jadi cukup bagus juga untuk market crypto, walaupun hari ini adalah weekend sebenarnya. Langsung aja kita bahas ke main problem atau main berita sekarang. Beritanya apa sih? Beritanya sebenarnya ini. Lebih ke arah Binance sih. Kalau kalian tahu Binance ban from operating in UK a day after Japan and Canada ban. Jadi dia di-ban. Jadi dilarang untuk operate lah. Jadi kalian nggak bisa akses Binance lagi di UK, di United Kingdom atau Inggris, lalu di Jepang dan juga Kanada. Karena kenapa di-ban? Karena salah satu alasannya sebenarnya ini nih, kita baca ya. Japan Financial Services Regulator issues Binance warning. Jadi dikasih warning, dikasih peringatan lah seperti itu ya. Kenapa? Karena lebih ke arah the Financial Service Agency said Binance isn't registered to do business in the country. Jadi memang dia nggak ada registrasi gitu kan. Kalau mau buka bisnis atau buka subsidiary sebenarnya kan harus ada beberapa steps yang kalian harus lakukan gitu ya. Dan Binance ini juga nggak ada kantornya kan, kalau kalian tahu juga ya. Makanya mungkin ini menjadi alasannya sebenarnya ya. Ini kalian bisa baca juga. Lalu Binance isn't allowed to be operating in the UK, ini yang di Inggris gitu ya. Ini dia bilang kelanjutannya sih setelah Jepang, lalu sekarang Binance ya, setelah Jepang sekarang Inggris yang bikin financial regulator juga seperti itu. Binance shouldn't be operating in the UK. Kenapa? Ya sama sih, karena nggak ada kantor yang jelas. Lalu juga sebenarnya fitur Binance, karena fitur Binance ini dia ada yang namanya futures, namanya options gitu ya. Mungkin kalian bisa leveraging juga. Mungkin dari kalian juga sering melakukan hal itu, dan memang ya ini biasanya tuh harus ada regulasi yang lebih ketat kalau misalnya suatu aplikasi ini memang menggunakan fitur itulah seperti itu. Makanya, nah solusinya apa? Kalau solusi saya lihat di internet memang lebih ke arah orang banyak yang bilang, wah nanti akan dibuat Binance UK, Binance Inggris, karena di Amerika sendiri dengan regulasi yang ketat gitu ya, Binance harus bikin aplikasinya sendiri. Makanya kita lihat Binance US sama Binance itu beda gitu ya, karena ini Binance khusus orang-orang di Amerika aja. Nanti mungkin ada Binance UK, Binance Kanada, Binance Jepang, seperti itu. Nah, apakah dengan kasus-kasus seperti ini berarti Binance ini nggak bagus lah untuk investasi? Karena dengan kasus-kasusnya justru kalau menurut saya kebalikan ya. Maksudnya kita lihat seperti ini, walaupun memang bukan berita good news, tapi kita lihat bahwa Binance ini secara fundamental kuat, dan memang kalau dia mau improve lagi gitu ya, mereka harus bisa ya namanya overcome the challenge. Jangan challenge seperti ini, ada tantangan-tantangan, ada kasus-kasus ya, mereka harus bisa melewatinya. Nanti dengan fundamental yang kuat juga pada akhirnya juga dia bakal bisa thrive lagi atau bisa ya bertumbuh lagi lah seperti itu. Dan mungkin kalau dengan kasus ini Binance harganya sedikit menurun, nah itu mungkin waktu kalian juga nih untuk mengambil posisi di Binance, karena secara fundamental Binance itu bagus juga. Nah itu sih untuk berita Binance ya, dan saya share pendapat saya. Kita langsung masuk aja ke Bitcoin USDT ya. Pertama kita lihat dulu hari ini naik 33.468 ya. Kalau memang ini masih sesuai dengan chart kita sih, dia naik, dan memang eventually kalau misalnya kita lihat dari Wyckoff sendiri ya, mana ya, kita lihat dari Wyckoff. Nah ini Wyckoff-nya kita sudah mengalami tes ya, kemarin sempat turun kan ke ini. Kalau misalnya kalian yang ambil posisi di sini, wah ini bagus banget untuk kalian, karena kita lihat aja di Bitcoin sendiri udah naik sekitar 9-10%. Berarti kalau kalian di altcoin yang memang lagi bertumbuh juga dan kalian bisa ngambil, mungkin kalian udah untung bisa 10-20% juga nih, mungkin ya. Jadi seperti itu, di tes naik lagi, berarti mungkin kita bakal mengalami kenaikan minggu depan. Minggu depan ini adalah
poin yang kita harus lihat nih, apakah kita akan mengalami kenaikan. Karena kalau based on Wyckoff, sebenarnya kalau kita sudah tes antara sebenarnya kita di posisi mana sih? Kalau menurut saya kita sebenarnya antara di tes ini atau nggak di sini gitu ya. Jadi kalau misalnya kita di tes ini yang pertama, berarti kita harusnya bentar lagi naik, walaupun kita akan mengalami slight drop lagi, karena kita akan turun lagi, tapi nanti dropnya mungkin nggak akan sedalam ini lagi. Jadi mungkin dia naik, drop lagi di sini, baru melanjutkan kenaikan. Itu satu. Yang kedua, kita mungkin udah di sini, di drop yang terakhir. Jadi kita sekarang tinggal melanjutkan kenaikan, karena memang tes di sini di Wyckoff sendiri nggak selalu ada 2 tes gini gitu ya, seperti itu. Jadi kita lihat minggu depan bagaimana pergerakan Bitcoin sendiri gitu ya. Kalau dari saya, chartnya masih looking bullish, asalkan dia bisa protect 30.000 support dia ya, karena sekarang aja sudah 33.000, jadi harusnya closing candle-nya pun ya pasti di atas 30.000 lah. Semoga ya jangan ada shock news ke bawah lagi, seperti itu ya. Nah itu kalau menurut saya. Kita buka juga pattern yang satu lagi sebenarnya. Jadi ini untuk supporting Wyckoff kita bakal naik kan kalau kita lihat. Nah ini yang pattern satu lagi. Pattern apa nih yang saya mau kasih lihat ke kalian? Nih ini namanya broadening bottom. Nah kalian lihat patternnya ini di Bitcoin sendiri di chart daily ya. Nah ini harga Bitcoin yang kalian lihat, ini harga Bitcoin. Dia turun. Nah kita tadi naik turun seperti ini ya. Hampir sama sih patternnya ya. Nah, kalau broadening bottom, dia memang kalau lihat seperti ini bakal naik ke atas, seperti itu. Jadi bakal naik ke atas, lalu ada penurunan lagi, mungkin penurunan sedikit, lalu bisa naik lagi, retest support, lalu naik ke atas lagi ke 50 ribuan. Jadi ini sangat-sangat bagus sebenarnya kalau misalnya pattern ini bisa kena. Tapi apa yang harus poin-poin yang harus kita lihat di dalam broadening bottom ini ya. Salah satunya sebenarnya ini, parallel channel-nya, dimana saya buat ini parallel channel dari atas ya. Kita lihat ini ke bawah sini ya. Nah, di sini sebenarnya Bitcoin ini harus bisa bisa namanya apa ya, breakout. Jadi keluar dari parallel channel ini. Karena kalau kalian lihat ini pertama dia mau breakout, keluar dari parallel channel, gak kuat kan di sini, turun lagi gitu ya. Naik lagi di sini. Sekarang nih mungkin kalau misalnya kita lihat Bitcoin let's say minggu depan dia naik lagi misalnya di sini ya. Atau besok atau 2 hari lagi gitu ya. Di sini ini penentuan apakah dia bisa breakout keluar dari parallel channel ini atau dia malah turun ke bawah. Kalau turun ke bawah, nah ini mungkin kalian harus was-was. Tapi kalau menurut saya sendiri masih lebih pro sih. Maksudnya kalau misalnya dengan ini, dengan signal-signal yang kuat juga seperti ini ya. Jadi kemungkinan besar mungkin kita bisa breakout ke atas seperti itu. Dan gak hanya itu, sebenarnya kalau kalian lihat ini kita ada membuat pattern double bottom nih. Pattern double bottom di mana? Nah, ini kita lihat pattern double bottom nih kayak gini. Dari sini, seperti ini ya. Kita lihat ada W pattern, makanya double bottom. Double bottom sendiri itu identik dengan yang namanya bullish. Jadi ada kenaikan gitu ya, dengan continuous naik ke atas seperti itu ya. Nah, tapi double bottom ini akan terjadi jika apa? Kalau kita zoom ke sini, ini belum terjadi karena memang yang ini yang kenaikan kedua. Kita lihat ini turun, naik ke atas, ini lagi ya. Dia mau connect line lagi, ini belum nyampe. Jadi harus tunggu sampai dia apakah bisa ke 35.000. Kalau ternyata Bitcoin sentuh 35.000, mungkin bakal naik. Naiknya ke berapa? Kita lihat dari neckline ke bawah, misalnya kita ukur seperti ini, ya kira-kira mungkin ke 39-40 ribuan. Nah, mungkin ya. Nah, kita lihat di sini kembali ke level 40.000. Kalau misalnya broadening bottom double bottomnya terjadi, mungkin bisa naik ke 40.000 dan mungkin bisa naik sampai ke ya let's say misalnya kita di sini sekitar 42.000 baru mengalami penurunan sedikit, retest seperti yang dibilang di ini. Karena misalnya kita let's say kita naik ke atas gitu ya, naik ke atas, hit atas ini, kita ke bawah dulu, koreksi sebentar, koreksi normal lah, karena kan naiknya cukup drastis juga gitu ya. Koreksi sebentar. Nah, di sini mungkin kalian kalau misalnya ternyata pattern yang terjadi, nah di sini kita bisa buy lagi sebenarnya. Baru dia breakout dari pattern broadening bottom. Tapi ini bullish scenario sebenarnya ya. Jadi ini paling bagus chart untuk sekarang. Seperti itu untuk Bitcoin dan pendapat saya juga analisanya. Nah, kita langsung masuk ke 3 technical juga tentang yang kalian request juga, Holochain, BitTorrent sama satu lagi HBAR ya. Nah, kita lihat di Binance dulu ya. Kalau misalnya kita lihat Holochain sebenarnya hampir sama sih. Saya udah pernah bikin beberapa video lalu. Memang Holochain ini lagi namanya di Elite Wave. Makanya di sini dia correction wave seperti yang correction wave di dalam Bitcoin sih. Kita di wave 4-nya. Nah, terus bagaimana? Kalau Holochain menurut saya lebih ke arah investasi. Kalau kalian lihat di dalam untuk secara short term sendiri ya sebenarnya oke kalau kalian mau beli di level di sini nih 0,004679 mungkin ini good buy karena ini masih murah sih
kalau misalnya kita lihat dengan project-projectnya bagus, kalau projectnya bagus, projectnya bisa diadopsi, wah ini harga mungkin bisa 10 sampai 100 kali lipat dalam beberapa tahun mendatang, mungkin bisa seperti itu dengan holochain dia. Asal projectnya memang adopsinya ya. Saya sendiri juga ada pegang untuk holochain sendiri. Kalau kalian nyangkut di atas bagaimana? Kalau kalian believe in the project, nggak usah takut sih, karena holochain ini memang ya untuk investasi bagus sekali. Kita lihat juga di dalam chartnya. Nah ini hot, ini saya juga cek chart hot. Kalau misalnya di Indodax sendiri, ya kalau misalnya kalian mau beli holochain mungkin di sekitar 80 sampai 79 ini masih cukup oke untuk kalian beli holochain di sekitar level sini. Nah, kalau misalnya kalian mau tawar, tapi sebenarnya ini agak kurang ini ya, kalau kita lihat kenaikan turunnya ini agak nggak seperti kebanyakan koin yang fundamentalnya kuat lah, tapi ini cukup oke sebenarnya untuk holochain sendiri di level sini. Kalau misalnya ternyata dia turun lagi, kalau menurut target sih bisa ke 58, tapi menurut saya kalau misalnya kita lihat bullish skenario di Bitcoin naik, pasti holochain juga naik lah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ini 83 pun sebenarnya masih murah sekali untuk holochain sendiri, seperti itu. Target berapa? Kalau target untuk holochain short term target sebenarnya di sini kalau kalian mau lepas di 113. Kenapa 113? Karena saya rasa ini resistennya cukup kuat. Kita lihat dia sempat pernah naik walaupun waktu itu turun, naik lagi loh ke 168. Tapi turun lagi di 113 menjadi supportnya dia nih. Dia agak main di sekitar 113, 114-an seperti itu ya. Ini untuk holochain. Lalu kita lihat lagi kedua apa H-bar kali ya, H-bar. H-bar USDT. Kalau H-bar USDT masih oke juga sih. H-bar level-levelnya seperti di yang sudah saya bilang juga. Maksudnya kalau misalkan kalian mau beli 0,1636, mungkin kita ke time frame 4 jam ya, jadi lebih kelihatan. Nah, asalkan dia bisa protect the trend line sih. Asalkan trend line dia tetap positif trend line, mungkin dia bakal retest ke bawah lagi gitu ya. Mungkin seperti ini, dia akan kalau misalnya turun pun turun retest di sini, naik lagi seperti ini. Mengikuti trend line gabung untuk lower low ya, jadi nggak turun ke bawah. Ini masih good news untuk H-bar sendiri seperti itu. Level berapa kalau mau beli? Jadi ini 0,17529 ini untuk H-bar. H-bar sendiri fundamentally kuat, strong sekali dengan dia partnership dengan beberapa perusahaan top global ya. Nanti mungkin kalau H-bar saya bikin lagi karena jarang update H-bar gitu ya. Ini untuk H-bar kita lihat juga di dalam ini H-bar Indodax gitu ya. Kita lihat Indodax. Kalau H-bar Indodax sebenarnya dia lebih liquid. Kalau kalian tanya saya dari ketiga ini, sebenarnya untuk sekarang mungkin lebih pilih H-bar sih paling bagus ya untuk sekarang. Kita lihat kalau H-bar sendiri, kita buka Fibonacci-nya. Ini level sini sampai level, kita lihat cari supportnya sih guys. Nah kita cari supportnya. Nah kalau misalnya seperti ini, kita lihat, bentar ya. Ntar kita ganti ke right jadi kalian bisa lihat ininya. Nah seperti ini. Nah sebenarnya paling bagus beli H-bar di 2000, tapi kan sekarang kita lihat harga H-bar sendiri sudah sekitar 2500 ya, jadi memang sedikit lebih mahal. Tapi apakah dimension lagi bisa ada di tengah-tengah sini? Yes bisa, kita menggunakan poin yang 1,14 dan 1,272. Nah di seperti ini di level 2300 untuk H-bar pun masih sebenarnya goodbye sekali. H-bar untuk investasi juga. H-bar sendiri kita lihat all time high-nya sudah sampai 6.000-an gitu ya. Jadi ini benar-benar ke diskon banget untuk H-bar gitu ya. Mungkin kalau menurut saya beli di sekitar 2.300 ini juga cukup oke untuk H-bar gitu ya. Untuk H-bar. Lalu kita lihat untuk targetnya dulu deh. Kalau untuk target sementara untuk H-bar ya, kalau misalkan kalian mau mungkin di sini nih level yang ini kita lihat di sekitar 2.700-an, 3.000 berarti ya. Mungkin psikologinya 3.000-an ini akan menjadi resisten untuk H-bar sebenarnya. Nah, kita lihat BTT. Nah, BTT sebenarnya kemarin ada airdrop tapi nggak ada kenaikan juga ya. Jadi kalau BTT sebenarnya dia sih ada use cases yang bagus sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat di dalam fundamentally ya, jadi dia memang dipakai di dalam BitTorrent-nya sendiri gitu. Jadi kita nggak usah takut kalau BTT bakal sampai 0 atau bagaimana, nggak mungkin lah kalau menurut saya. Kalau BTT, tapi di sini kalau kita lihat dari time frame 4 jam sendiri kurang liquid sebenarnya. Kenapa kurang liquid? Karena kita lihat pergerakannya relatif ya nggak ada yang signifikan naik atau turun gitu ya. Jadi orang jarang juga nih mungkin ya BTT. Karena memang susah juga sih untuk naik 2 poin kan udah kalau untuk naik misalnya ke 35 itu udah naik beberapa persen sebenarnya untuk BTT ya. Jadi kalau BTT ya kalian mau beli mungkin di 33
Ini masih cukup oke sih, 33, level 33, 30 atau 28 sebenarnya bisa, tapi kalau kita lihat dari Bitcoin, kita selalu compare nih. Oh, kalau misalnya Bitcoin bakal naik, jadi kemungkinan besar mereka bakal naik juga. Jadi kalau misalnya kita lihat taruh target di 28, memang nih target lebih bagus, tapi belum tentu ke execute gitu. Jadi belum tentu kena. Tapi kalau kita taruh order di 33 dengan harganya ini sekarang di 35, mungkin masih bisa kena seperti itu kalau kalian mau lihat BTT. Kalau kalian nyangkut gimana? Tergantung. Kalau kalian sekali lagi, kalau misalnya kalian percaya bahwa BTT ini oke, karena BTT sendiri price-nya udah sempat naik di bulan April juga ya. Mungkin kita harus tunggu beberapa bulan mendatang atau beberapa minggu untuk dia bisa kembali lagi ke level 190-an. Seperti itu sih untuk BTT. Tapi untuk investasi dan lain-lain, BTT masih oke. Jadi jangan takut kalau dia bakal ke nol atau enggak. Kalau menurut saya nggak mungkin lah ya. Nah, itu saja sih video dari saya untuk hari ini. Terima kasih semuanya sudah menonton sampai akhir video, and see you in the next video. Bye bye.